Halo kamu Mbak yang pengen dapat omset $1.000 per hari dengan cuma tiduran di rumah? Bisa beli jam harga 7 miliar tapi sekarang masuk bui. Apa kabar sob? Gimana? Sebelum tidur masih suka buangin kepala bawah? Oke sob, udahin dulu bercandanya. Episode kali ini kami akan menceritakan film Space Sweeper yang dirilis pada 5 Februari 2021. Film Space Sweeper merupakan film dari negara musuh bebuyutan Pak D kalian, yaitu Kim Jong Un. Film ini merupakan film pertama Korea Selatan yang mengangkat tema luar angkasa. Film ini berdurasi 137 menit dan disutradarai oleh Jo Sung Hee dan merupakan adaptasi dari serial webtoon dengan judul yang sama. Digarap dengan biaya 21,2 juta dolar Amerika Serikat. Dan film ini juga dibintangi aktor papan atas asal Korea Selatan, yaitu Song Joong Ki, Kim Tae Ri, Jin Seon Kyu, Yo Hae Jin, dan sederet aktor papan atas lainnya. Film ini berlatar pada tahun 2092, mengisahkan saat dimana bumi tak lagi layak dihuni oleh manusia, hingga sebuah perusahaan teknologi bernama UTS menciptakan rumah orbit baru yang dinamakan Distrik Pemukiman UTS untuk menjadi tempat koloni umat manusia di stasiun luar angkasa. Oke sob, nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita masuk ke intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan bumi yang sudah tidak layak untuk dihuni, dikarenakan udara di bumi yang sudah tercemar parah. Lalu di scene selanjutnya, di dalam sebuah gedung tim pencari, kita diperkenalkan dengan karakter utama kita, yaitu Kim Tae Ho. Dia datang untuk melihat korban hilang luar angkasa yang ditemukan tim tersebut. Sepertinya dia sedang mencari seseorang yang hilang. Namun pada scene ini kita masih belum tahu siapa yang dia cari. Karena Tae Ho merasa itu bukanlah orang yang dia cari, Tae Ho pun pergi menuju stasiun luar angkasa. Dia menaiki sebuah pesawat yang berbentuk cincin. Dikarenakan bumi yang sudah tidak layak untuk dihuni, sekelompok orang kaya raya lebih memilih tinggal di stasiun luar angkasa. Perusahaan UTS membuat banyak stasiun luar angkasa untuk ditinggali oleh koloni manusia. Dan yang terbesar adalah pemukiman terapung UTS, di mana di sana selayaknya bumi, memiliki sungai, hutan, pegunungan, dan juga kota pemukiman yang modern. Di salah satu gedung kota tersebut, sekelompok wartawan dari bumi mendatangi sang pendiri UTS, orang terkaya sekaligus tertua di dunia, yaitu James Sullivan, yang berusia 152 tahun. Di sana, James menjelaskan bahwa dia sedang menyempurnakan proyek koloni baru di planet Mars. 3 hari lagi, James akan mengumumkan pembukaan koloni baru di planet Mars. Salah satu wartawan laki-laki protes dengan emosi, karena James menciptakan hanya untuk segelintir orang saja. Sedangkan 95% populasi manusia masih hidup menderita di bumi. James lalu menjelaskan bahwa dia dan perusahaannya akan segera mengatasi masalah ini. Lalu pada scene berikutnya, terlihat sebuah rongsokan pesawat melayang-layang di luar angkasa. Dan 4 pesawat berbendera Brazil yang mencoba mengejar rongsokan tersebut. Ternyata mereka adalah pemulung luar angkasa. Tiba-tiba dari belakang mereka muncul sebuah pesawat dengan bendera Korea Selatan yang bernama Victory. Dan ini Kapten Jeng, kapten dari pesawat Victory. Dia segera memerintahkan sebuah robot yang bernama Babs untuk merebut rongsokan tersebut. Sesuai arahan kapten, Babs pun melemparkan tombaknya ke arah rongsokan tersebut, dan mereka pun segera kabur setelah mendapatkannya. Karena merasa buruannya dicuri, 4 pesawat lainnya pun tidak tinggal diam. Mereka segera mengejar Victory untuk merebutnya kembali. Di dalam pesawat Victory, salah satu awak yang bernama Tiger Park mengotak-atik mesin hingga berhasil meningkatkan daya pesawat. Sang pilot langsung meningkatkan kecepatannya dan melewati celah kecil satelit. Adegan Fast and Furious versi pesawat pun terjadi. Dan scene pun memperlihatkan sang pilot, ternyata dia adalah Tae Ho, orang di awal scene tadi.
Singkat cerita, mereka pun menuju pabrik pengolahan limbah luar angkasa untuk menjual hasil rongsokan yang mereka dapatkan. Lalu di perjalanan, Taeho yang lengah hampir saja menabrak pemukiman terapung UTS. Untungnya UTS menggunakan keamanan seperti kubah atmosfer untuk melindungi mereka dari benda luar angkasa yang akan menabrak pemukiman tersebut. Dikarenanya, Taeho pun terpental dan malah merusak sebuah antena milik perusahaan UTS. Mereka pun tiba di pabrik pengolahan limbah. Mereka hendak menjual hasil rongsokannya, namun sang petugas yang bernama Karum menjelaskan kalau mereka harus membongkar itu lebih dahulu karena biaya bongkar sangatlah mahal. Karena biaya bongkar nggak murah banget, habis itu dibui aja. Taeho kemudian ingin mengambil uangnya yang dia dapatkan dari hasil penjualan tersebut. Namun, Karum mengetahui bahwa Taeho baru saja merusak antena milik mereka. Dikarenakan denda yang lebih besar dari yang ia dapat, bukannya menerima pembayaran, Taeho malah diberikan surat hutang oleh Karum. Taeho pun kesal. Sebagai gantinya, Taeho meminta minuman di kulkas milik Karum. Beberapa saat kemudian, datanglah Pierre. Pierre adalah pria narsis yang menaksir Kapten Jeng. Pierre lalu menyetel televisi dan melihat sebuah berita tentang hilangnya sebuah robot yang bernama Dorothy. Dijelaskan dalam berita tersebut bahwa robot itu adalah robot ciptaan UTS yang sangat berbahaya dan dapat meledak kapan saja. Robot itu telah dicuri oleh sekelompok teroris yang memiliki julukan Rubah Hitam. Keesokan harinya, seluruh kru Victory mencoba untuk membongkar pesawat rongsokan yang mereka dapatkan sebelumnya. Menurut mereka, pesawat itu rusak setelah melewati zona terlarang Pangrangian. Di zona terlarang tersebut terdapat robot nano super kuat pemakan besi. Lalu tiba-tiba mesin pesawat pun menyala. Taeho pun segera mengecek ruang kontrol pesawat. Di sana, dia melihat begitu banyak balon udara pengaman. Lalu saat dibuka, dia melihat sosok seorang gadis di antara balon-balon pengaman tersebut. Mereka lalu membawa anak tersebut masuk ke dalam Victory. Tidak sengaja, Taeho melihat layar monitor yang menampilkan berita hilangnya Dorothy yang sangat mirip dengan anak tersebut. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Dorothy adalah sebuah robot yang dapat meledak kapan saja. Lalu di waktu yang bersamaan, gadis kecil itu hendak bersin. Semua orang pun panik. Para awak Victory pun segera berlarian masuk ruangan mereka masing-masing. Lalu mereka pun sepakat menyuruh Taeho mengikat gadis itu. Bukannya mengikat, Taeho yang ketakutan malah mengambil koper dan tas milik sang gadis ke dalam ruangannya. Di dalam tas dia melihat sebuah HP dan berkas dengan kertas bertuliskan Kang Hyonu. Lalu dari HP si gadis, terlihat Kang Hyonu mencoba menelponnya beberapa kali. Karena itu, Taeho lalu mendapatkan sebuah ide. Lalu di dalam sebuah rumah makan, Taeho menjelaskan rencananya untuk menjual Dorothy pada Kang Hyonu, yang dia percaya salah satu anggota Rubah Hitam. Karena menurutnya pihak Rubah Hitam pasti bersedia membayar mahal. Melalui handphone si gadis, Taeho pun berhasil menghubungi Kang Hyonu. Tanpa basa-basi, Kang Hyonu langsung menjanjikan uang $2 juta jika mereka menyerahkan Dorothy padanya. Mereka pun merencanakan pertemuan di sebuah klub luar angkasa yang bernama Distrik Business 32, di mana klub itu adalah milik perusahaan UTS. Ternyata percakapan mereka barusan berhasil disadap oleh James Sullivan selaku pendiri UTS. James pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera merebut Dorothy kembali. Bagaikan kucing dikasih ikan asin, para awak pun segera bersiap dan langsung pergi menuju klub. Di dalam klub, Kang Hyonu pun datang sendirian. Taeho lalu mengajak Kang Hyonu untuk datang ke tempat di mana Dorothy berada. Di saat bersamaan, beberapa pasukan UTS telah mengawasi gerak-gerik mereka. Kang Hyonu pun segera menyerahkan koper berisi uang yang dia janjikan. Kapten Jeng segera memeriksa koper tersebut. Di saat bersamaan, Kang Hyonu pun membuka tas yang berisikan Dorothy di dalamnya. Namun ternyata tas itu kosong. Dorothy tidak ada di dalamnya. Mereka pun kebingungan dan segera mencari. Ternyata Dorothy berjalan-jalan sendirian di lantai dansa. Lalu di lantai dansa, beberapa orang memandang ke arah gadis itu. Mereka merasa mengenalinya sebagai robot yang hilang.
Dikarenakan berita yang mengatakan robot itu dapat meledak. Semua orang pun panik. Park dan Taeho segera membawa gadis itu. Lalu tiba-tiba pasukan UTS menembaki Park dan Taeho dari atas. Lalu muncul sebuah partikel-partikel bercahaya yang menghalau peluru tersebut. Ternyata partikel yang kita lihat tadi adalah kemampuan milik Dorothy. Di sini belum dijelaskan apa itu. Berkat itu, Taeho dan kawan-kawan pun berhasil kabur dengan membawa Dorothy bersamanya. Di dalam pesawat Victory, semua orang kesal karena rencana mereka dikacaukan pihak UTS. Kapten Jang yang kesal menginjak handphone milik Dorothy dan membuangnya. Menurutnya, handphone itu telah disadap pihak UTS. Kapten Jang mengatakan telah menyimpan nomor Kang Hyonu dan akan menghubunginya dengan cara lain. Lalu Shin pun berpindah. Di stasiun terapungnya, James sedang mengadakan rapat bersama bawahannya. Dia membahas mengenai persiapan pembentukan koloni baru di planet Mars dengan bantuan nanobots yang dijinakkan dengan gelombang Krypton, sehingga bisa membantu tanaman tumbuh di tempat yang mustahil sekalipun. James menegaskan, dia hanya ingin membuat koloni baru di Mars dan tidak ingin menyelamatkan bumi, karena menurutnya manusia adalah makhluk kotor yang akan merusaknya kembali. Shin pun kembali ke luar angkasa. Terlihat pesawat Victory yang mengalami kerusakan. Karenanya Kapten Jing pun menghubungi Pierre untuk meminta bantuan agar dapat menariknya menuju bengkel pesawat di dalam pabrik. Singkat cerita, mereka pun tiba di dalam pabrik dan mereka segera mulai memperbaiki Victory. Di dalam kapal, terlihat Dorothy yang sedang berbincang dengan Babs. Babs bercerita kalau dia sangat ingin memiliki cangkok kulit wujud manusia. Namun, dikarenakan harganya begitu mahal, dia pun belum mampu untuk membelinya. Dorothy pun menanyakan asal-usul Taeho pada Babs. Babs selalu bercerita kalau dulu Taeho adalah pilot handal perusahaan UTS. Suatu hari, dia bertugas menghentikan pesawat ilegal. Di dalamnya, dia menemukan seorang bayi yang berhasil selamat. Menurut aturan UTS, Taeho harus membawa bayi itu menuju ke bumi. Namun, dia enggan melakukannya dan malah merawatnya sendiri. Bayi itu dia namai Suni. Suni mengalami kerusakan pada pendengarannya, dikarenakan dia mendengar banyak suara tembakan di waktu bayi. Mungkin anak itulah yang Taeho cari di awal scene tadi ya. Seiringnya waktu, Taeho pun semakin menyayangi Suni dan banyak menghabiskan waktu bersamanya. Sejak saat itu, kemampuan bertemu Taeho semakin menurun hingga dia dipecat dari kesatuan dan juga diusir dari koloni dan mulai tinggal di pemukiman non-warga UTS. Karena hal itu, keuangannya semakin menipis hingga dia mengalami stres dan menjadikannya suka berjudi. Dia pun menjadi kurang perhatian pada Suni. Karena saat itu Suni merasa lapar dan tidak diperdulikan ayahnya, dia pun pergi hendak mencari makanan di sekitar pemukiman. Namun, tiba-tiba sampah luar angkasa menabrak pemukiman tersebut. Taeho berhasil selamat. Namun beberapa orang tersedot ke ruang hampa. Begitu juga dengan Suni. Taeho pun bermaksud meminta tim pencari untuk menemukan Suni. Namun, biayanya begitu mahal. Dia tidak mampu untuk membayarnya. Taeho hanya memiliki waktu 3 tahun sebelum jasad putrinya itu hilang di luar angkasa. Dijelaskan pada masa ini, tim pencari memiliki sebuah teknologi di mana mereka dapat memindai orbit dengan DNA. Buat yang nggak tahu memindai itu kayak radar kapal selam lah, simpelnya gitu. Jadi ini alasan kenapa Taeho tuh terobsesi banget sama duit. Saat sedang bercerita, Bobs melihat alat komunikasi mereka bereaksi. Ternyata itu adalah telepon dari Kang Hyonu. Mereka pun segera merencanakan pertemuannya kembali. Park yang kasihan tidak ingin memberikan Dorothy pada pihak rubah hitam. Taeho pun menjelaskan, saat ini yang dia butuhkan adalah uang. Karena jika terlambat, putrinya akan menghilang selamanya di ruang hampa. Di tempat lain, Kapten Jing memeriksa berkas milik Kang Hyonu, dan dia pun menyadari sesuatu. Dorothy kemudian pergi ke kamar kecil untuk buang air. Namun,
seseorang membututinya dan kemudian menculiknya. Karena merasa Dorothy tidak kunjung kembali, Park dan yang lain pun segera mencari Dorothy. Lalu dari kejauhan, Park melihat Dorothy yang diculik seseorang. Park dan Taeho pun segera mengejar penculik itu. Dari belakang penculik, Taeho segera menerjang dan merebut kembali Dorothy. Namun kemudian dikepung kelompok penculik tersebut. Park lalu datang membantu dan dengan mudahnya mengalahkan mereka. Saat salah satu orang dibuka topengnya, ternyata dia adalah Karum, petugas dari pabrik pengolahan limbah. Mereka pun dibawa ke dalam pesawat. Lalu Kapten Ming mengatakan kalau dia sudah menyadari bahwa Dorothy bukanlah robot, melainkan seorang manusia. Karena robot tidak akan buang air kecil. Kapten Ming juga menjelaskan bahwa Dorothy adalah anak dari Kang Hyonu, yang merupakan pengembang robot nano untuk transformasi Mars. Dan kalian adalah anggota dari kelompok teroris rubah hitam. Karena semuanya sudah terungkap, petugas itu pun menjelaskan bahwa kelompok rubah hitam bukanlah teroris, melainkan kelompok pecinta lingkungan. Awalnya mereka bekerja pada James Sullivan, dan kelompoknya lah yang menciptakan penemuan untuk membuat kehidupan baru di planet Mars. Setelah penemuan tersebut berhasil, James malah mengeluarkan kami dari proyek tersebut dan mencuri Dorothy dari mereka. Kini James melihat kami sebagai ancaman jika menyebarluaskan penemuan tersebut. James pun menyebarkan rumor kami sebagai teroris pada media publik. Dorothy merupakan putri satu-satunya Kang Hyonu. Dia lahir memiliki penyakit bawaan yang sangat langka. Karena hidupnya tidak bisa tertolong lagi, Kang Hyono pun menyuntikkan nanobots yang telah diprogram untuk menyelamatkan hidup Dorothy. Secara ajaib, Dorothy berhasil sembuh dan memiliki kemampuan lebih. Dorothy kini mampu memerintahkan nanobots di sekitarnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Seperti pada scene sebelumnya, dia menggunakan kekuatannya untuk menghalau peluru pasukan UTS. Dia pun dapat menumbuhkan kembali tanaman yang sudah hampir mati. Namun, ada satu kelemahan Dorothy, yaitu bom hidrogen, karena dapat membunuh nanobots di dalam tubuhnya. James juga menyebarkan kebohongan pada publik bahwa bumi tidak memiliki harapan lagi. Padahal saat ini Mars sudah berhasil dihijaukan. Dan James Sullivan berniat untuk menghapus semua data penemuan mengenai nanobots, termasuk Dorothy dan juga semua kelompok rubah hitam. Salah satu anggota rubah hitam pun menunjukkan lokasi bom hidrogen yang berada di pusat pabrik pengolahan limbah. Menurutnya, James pasti berencana untuk meledakkan Dorothy di dalam pabrik tersebut, dan juga sekaligus membuat pabrik jatuh menabrak bumi. Jika itu terjadi, bumi akan hancur selama-lamanya, dan 3 miliar nyawa manusia tidak berdosa akan musnah. Tiba-tiba, Taeho melihat sekelompok pasukan UTS sedang menggeledah pabrik. Mereka kemudian berpencar dan berencana untuk bertemu di suatu tempat. Taeho pun membawa Dorothy kabur melewati lorong ventilasi. Salah satu pasukan penjaga mendengar suara dari lorong ventilasi tersebut dan langsung menyerangnya. Kontak. Hallway G34, suspect vessel is KOR SH79. Lalu di luar ruangan, sekelompok pasukan UTS menembaki pesawat Victory. Taeho yang terlambat segera berlari dengan membawa Dorothy di pundaknya, dan aksi menegangkan pun terjadi. Usai Victory berhasil keluar dari pabrik, sebuah rudal melesat dan meledak tepat di belakangnya, hingga membuat Victory jatuh ke dalam zona sampah luar angkasa Langrangian, di mana di dalamnya terdapat miliaran nano super kuat pemakan besi. Di dalam Langrangian, sedikit demi sedikit pesawat Victory mengalami kerusakan karena diserang nanobot tersebut. Kecil sudah harapan mereka untuk selamat. Namun tiba-tiba Dorothy membuka matanya dan membuat para nanobots yang menyerang segera menyingkir. Akhirnya mereka berhasil keluar dengan selamat dan langsung segera merencanakan kembali pertemuan dengan Kang Hyonu. Singkat cerita, malam pun tiba. Jah, bukan Aiki 7 ini ngap.
Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat yang disepakati. Namun ternyata tempat itu adalah tempat di mana Taiho dulu kehilangan putrinya Suni. Lalu mereka pun masuk melalui celah bangunan yang rusak. Dua pesawat itu pun bergabung, dan para pasukan rubah hitam termasuk Kang Hyunu masuk ke dalam pesawat Victory. Kang Hyono dan Dorothy pun langsung berpelukan. Baru beberapa saat, Kapten Jing merasakan sesuatu yang janggal. Dan benar saja, ketika dia melihat ke arah jendela, terdapat banyak bom EMP. EMP adalah singkatan dari Electromagnetic Pulse, yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik hingga membuat peralatan elektronik apapun yang masuk dalam radius ledakan mati. Seketika bom EMP itu pun meledak dan mematikan seluruh peralatan elektronik termasuk bulbs. Lalu puluhan pasukan UTS masuk ke dalam pesawat dan menembaki semua anggota rubah hitam yang berada di sana. Pasukan itu pun membawa Dorothy. Lalu dengan kejamnya, pasukan tersebut menembak Kang Hyunu hingga tewas seketika. Mengikuti film-film ala Hollywood, pemeran antagonis akan selalu memberikan satu kali kesempatan. Para pasukan itu pun tidak membunuh awak pesawat Victory. Lalu James Sullivan pun muncul. Dia memberikan uang 4 juta dolar di hadapan mereka. Taiho yang melihat tumpukan uang tersebut tidak dapat menahan diri. Dia pun lebih memilih mengambil uang tersebut daripada harus melawan. Dia tidak peduli tuh dengan miliar nyawa manusia yang akan hilang karena pilihannya tersebut. Saat ini prioritasnya hanyalah Suni. Lalu di pesawatnya, James membuat pengumuman kepada seluruh warga koloni UTS. Karena sebentar lagi mereka akan segera bermigrasi ke planet Mars, yang saat ini sudah menjadi planet hijau selayaknya bumi pada masanya. Scene pun kembali pada Taiho. Terlihat dia mengemasi uang bagiannya. Namun, Park bersikeras untuk tidak menyentuh uang tersebut. Dia sangat ingin pergi menyelamatkan Dorothy. Taiho lalu mengingatkan Park kalau misi itu adalah misi bunuh diri. Park lalu menjawab kalau dia tidak peduli. Dia rela walau harus mempertaruhkan nyawanya demi Dorothy. Kapten Jing lalu menyuruh Taiho untuk segera pergi. Lalu Shin memperlihatkan pasukan UTS yang sedang mengikat Dorothy dan juga mengaktifkan bom hidrogen. Shin pun kembali memperlihatkan Taiho yang pergi menuju gedung tim pencari. Dia memberikan uang yang dibutuhkan dan meminta tim pencari untuk segera melacak keberadaan Suni. Di ruang tunggu, dia membuka kotak yang berisi peninggalan anaknya tersebut. Seketika, ia mengingat kenangan masa lalunya bersama Suni. Di momen terakhirnya itu, dia tidak memperdulikan putrinya karena sedang asik berjudi. Dia menangis dan menyesal. Dia pun pergi dari gedung tersebut dan segera menuju Victory. Dia membuang sisa uang yang ada dan berniat membantu awak lain untuk menyelamatkan Dorothy dari tangan James Sullivan. Victory pun berangkat menuju tempat Dorothy ditahan. Dari belakang, mereka dikejar pasukan UTS. Terjadi aksi kejar-kejaran. Bob selalu melompat dari pesawat dan menghancurkan pesawat musuh satu persatu menggunakan tombaknya. Setelah itu, dia pun segera kembali ke Victory. Saat mereka tiba di pabrik, mereka melihat bom hidrogen mengelilingi mereka. Namun, tanpa rasa ragu, para awak kemudian menerobos masuk untuk menyelamatkan Dorothy. Di dalam pabrik, Kapten Jing melihat jangkauan bom itu melepaskan gelombang sejauh 5.000 km. Dia pun sadar, meskipun mereka bisa selamat, namun Dorothy yang terkena gelombang Krypton tetap akan kehilangan nanobots di tubuhnya. Dia akan kembali sekarat, dan misi menyelamatkan bumi akan tetap gagal. Lagi pula, pabrik juga akan jatuh dan menghantam bumi. Taiho lalu memiliki sebuah ide. Lalu mereka mendeteksi datangnya puluhan pesawat UTS. Kapten Jing lalu segera menghubungi Pierre dan pemulung luar angkasa lainnya untuk memohon bantuan mereka. Kapten Jing juga menjelaskan rencana James untuk menghancurkan bumi pada pembicaraan tersebut.
Lalu mereka pun berhasil membebaskan Dorothy dan segera keluar dari pabrik, beserta diikuti puluhan pesawat UTS yang mengejarnya dari belakang. Namun untungnya, di depan mereka terlihat puluhan pesawat pemulung luar angkasa yang datang untuk membantu melawan pasukan tersebut. Pertempuran pun tidak dapat dihindari. Dengan peralatan ala kadarnya, mereka berusaha agar Victory dapat segera lolos. Lalu pada scene berikutnya, terlihat pada siaran TV, Kapten James sedang menyiarkan rekaman James Sullivan yang menyatakan rencananya menghancurkan pabrik hingga menghantam bumi. Scene pun berpindah pada Taiho yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari radius ledakan bom tersebut. Namun tidak disangka, di depannya terlihat pesawat kecil yang dipiloti oleh James Sullivan. Kapten James mencoba untuk menembaki pesawat tersebut, namun sayangnya pelurunya habis. Pesawat James pun berhasil menempel di tubuh pesawat Victory. Di luar, James mencoba merusak isi pesawat Victory. Namun tidak disangka, bukan Dorothy yang ia dapat, melainkan bom hidrogen yang ia pasang sendiri pada pusat pabrik. Ternyata ide Taiho adalah membawa bom hidrogen bersamanya dan menitipkan Dorothy pada Pier yang pergi berlawanan arah dengan Victory sebelum keluar dari pabrik tadi. Dengan begitu, mereka bisa keluar dari radius bom tersebut dan menyelamatkan Dorothy. Setelah melewati radius 5.000 km, bom itu pun meledak. Pesawat James dan Victory lah. Ledakannya begitu dahsyat hingga terlihat dari bumi. Pabrik tidak jadi jatuh, dan bumi pun selamat. Namun tidak disangka, Dorothy menggunakan kemampuannya untuk memanggil nanobots pemakan besi dari zona Langrangian yang sangat kuat dan tidak terpengaruh dengan bom Krypton. Para nanobots tersebut mengelilingi dan melindungi pesawat Victory. Seluruh awak pun selamat. Singkat cerita, BTS meminta maaf atas apa yang terjadi dan berjanji akan menggunakan teknologi nanobots untuk mengembalikan bumi seperti semula dengan kemampuan Dorothy. Kini Box memiliki wujud manusia berbentuk gadis yang sangat cantik. Para tim pencari meminta bantuan Dorothy untuk menemukan Sunny. Sinkronisasi pun dimulai. Di depannya, Taiho melihat sosok Sunny di suatu tempat di luar angkasa. Taiho pun masuk ke bawah alam sadarnya dan bertemu dengan Sunny. Taiho pun memeluk erat Sunny untuk terakhir kalinya. Dia meminta maaf dan berterima kasih karena Sunny masih mau menemuinya saat ini. Sunny pun mengucapkan salam perpisahan terakhir pada ayahnya. Kini para awak pesawat Victory pun kembali melanjutkan kehidupannya sebagai pemulung luar angkasa. Mereka kini mengadopsi Dorothy menjadi anak mereka. Lalu di akhir scene, terlihat bumi yang sudah kembali hijau seperti sedia kala. 깜짝이야. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada video kali ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus berkembang. Jika ada film yang ingin kami bawakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa like jika suka video ini. Terima kasih.